Terbiasa main kotor di Asia, sampai-sampai lupa kalau sedang main di Piala Dunia. Qatar yang terbiasa main kasar dan main mata sama wasit dibuat Rajanya tak berdaya guling-guling ya. jika dihadapkan dengan wasit yang adil. Yes, Qatar kebantai 6-0 oleh Kanada. Mampus tuh Qatar. Gue inget banget Rasain. nih. Lolos Piala Dunia tuh jalur orang dalam sih soalnya ya kan. Jalur duit. Gue inget banget tuh di pra-Piala Jalur orang dalam. Dunia ya di ronde 4. Yang tadinya di tempat netral tiba-tiba di Qatar, tiba-tiba di Arab Saudi. Mana jadwalnya nguntungin Qatar banget lagi kan. Mampus tuh, mamam tuh 6-0 ya. Mana katanya. Guling-guling Emang mereka itu nggak laku kualitas lagi nih ya di sini, yang bisa di masuk World Piala Cup. Dunia. Mending Indonesia ya enggak? Qatar. Katanya sih Qatar karena ada salah satu sponsornya tuh dari Qatar. Qatar Airways apa begitu. Mampus tuh. Mampus, emang enak, lu rasain tuh Qatar. Emang ini AFC, ini dunia bos. Lu buset, main kayak begitu di Piala Fans Dunia, kayak kena kan Indo lu di 2 bos. merah. Langsung lu dibantai 6-0. Gue berterima kasih banget sama Kanada ya. Jadi dia tahu nih rasanya jadi kita yang pernah dijolimi sama wasit-wasit gitu ya. Ini aduh, dibela-belain lu tembus sampai Piala Dunia mainnya kayak begini, mending King Indo yang lolos. Ingat kawan, di Piala Dunia yang nggak bisa kena kartu merah cuma Messi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pecinta Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, semoga saja sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Nah, fans Timnas Indonesia sedang bersorak. Bukan apa-apa, bukan karena ada pemain naturalisasi baru, Luke Fikri, Mitchell Baker, bukan juga yang kabarnya Julian Urip atau Lauren Ulrich yang juga akan segera dinaturalisasi, tapi karena melihat Qatar dibantai Kanada 6-0 saat gelaran Piala Dunia 2026 ini. Nah, di sini terlihat ya, aksi guling-guling mengulur waktu yang biasanya mereka mainkan ketika di gelaran Piala Asia, ini tidak berlaku di FIFA World Cup ini. Qatar benar-benar diajari oleh Kanada, ini loh gelaran Piala Dunia, inilah kerasnya sepak bola dunia. Tidak bisa dimainkan seenaknya seperti ketika mereka berada di level Asia. Nah, kekalahan memalukan Qatar atas Kanada ini pun langsung jadi serbuan atau bahan ejekan para fans Timnas Indonesia di media sosial. Langsung saja seperti apa kita lihat berikut ini. Dari gembok putih, kok jurus guling-gulingnya nggak dipakai? Mungkin malu ditonton semua dunia. Mungkin lupa bang. Lagi kalah nggak boleh guling-guling dulu. Lalu ada Rizky Konan. Kalau di AFC udah dianulir golnya Kanada. Mungkin iya ya. Kita lihatlah ketika Piala Asia. Kok ya ada final seperti itu. 3 gol, 3 penalti. Siapa coba yang gak muak melihatnya. Betul-betul kocak memang badut AFC bersama kotor. Karena uang bang. Bisa jadi. No money, no win dari Bakhtiar. Having money is having everything. Dari Leo, no skill. Itu guling-guling itu juga skill ya itu ya. Kalau di Piala Asia cuma 1 gol yang disahin, 5 gol lainnya dianggap pelanggaran atau offside sama wasit.
Di Asia bisa ngalahin Jepang, Saudi, Iran, dan Korea. Qatar di mata dunia hanya titik. Nilai sendirilah ya. Semoga di pertandingan berikutnya Qatar kalah dengan lebih banyak lagi. Oh, fans Indo tentu mendukung ini ya. Biar mereka nggak jumawa. Emangnya kenapa? Masih tanya lagi. Kalau bermain di Asia, para pemainnya penuh dengan drama di lapangan. Harus lama tidak silaturahmi ke Qatar, OTW dulu lah. Jadi inget dulu, WK. Gaskeun para fans timnas. Menang karena wasit. Kaget ya, dapat wasit yang adil. Mungkin juga ya, kayaknya kaget mereka. Biasa selalu bayar wasit. Puas banget rasanya dari Papa Ara. Sama. Dari Nice Tune, Guling FC. Lah ini Qatar bukan Bahrain, kocak. Mau Bahrain atau Qatar sama aja kelakuannya. Betul itu, betul. Wah, kasihan tuh pemain Kanada, karirnya hancur, patah kakinya. Qatar harus main fair play. Mending King Indo menang atau kalah fair play. Namanya juga kotor dari Isco. Dikira ini tarkam. Wasitnya nggak doyan minyak. Mungkin minyaknya kurang banyak. Juara Asia bisa kebantai 6-0 lawan tim yang belum superior. Di mana ini martabat tim-tim Asia kalau juara Asia kebantai sampai 6-0? Nah, ini bukan perkara juara Asia ya teman-teman. Ya kalian lihat sendirilah. Kira-kira sebenarnya ini pantas nggak ini Qatar lolos Piala Dunia 2026 ini? Dengan main yang penuh dengan drama dan intrik seperti itu, wajar aja mereka kebantai seperti itu. Apalagi kalau wasitnya netral ya. Habis mereka. Dari Reza, malu, masih Jepang pembunuh raksasa Eropa. Ya beda kelas lah Qatar sama Jepang. Juara Asia juga karena curang, makanya dapat 3 kali penalti dari wasit. Yang pantas juara Asia itu Jordania. Bener ya, ini emang final paling kocak dan paling lawak kalau kita ingat masa itu ya. Gimana ada 3 kali gol, 3 kali penalti. Bener-bener muka tebal mereka. Juara Asia Cup aja karena voucher penalti dan lolos juga karena sistem yang gak lazim. Beda kelas sama King Asia Jepang dan Iran. Main dan lolos karena pola serang yang sangat terukur. Pemain terbaik penalti saudaranya penalti. Oh ini nyindir yang kemarin itu ya. Boleh. Iya anjir, 3 kali penalti lawan Jordania. Lawak emang. Dari Awang Faruk Stoffel. Beda belas bang sama timnas kita sendiri sama 2 King Asia, Jepang dan Iran. Cara bermainnya lebih terukur dan cepat dari counter attack-nya. Kalau Jepang mah udah nggak usah diragukan lagi. Sekelas Jerman, Brazil aja disikat sama Jepang ya. Tampil di Pildun karena sponsor Qatar Airways. Adalah sponsor PSG, mohon diperhatikan. Tanpa oil money, mereka sekelas Vanuatu. Netizen Indo kalau ngerujak mah pedes bener.
Indonesia punya Ole Romani, Qatar punya Oil and Money. Waspada di Piala Asia nanti. Tanpa AFC, Qatar hanya sekelas timnas Malaysia. Bedanya Qatar tidak memalsukan dokumen. Wih, dibalas nih sama netizen Malaysia ya. Sekelas aja bisa juara AFF. Timnas 300 juta jiwa, kapan juara? Wah, bawa-bawa piala mereka. Runner up 6 kali Indonesia. Buktikan King Indo di AFF nanti. Udah kalah 6-0. Pemainnya ngelakuin tackle horror. Apalagi yang mau diributin sama si Qatar ini. Dikira ini AFC kali. Apa yang kau tanam, itu yang kau nikmati. Dari Bang Syarif. Qatar tanpa bantuan wasit dan AFC ibarat tim sekelas Bayangkara FC. Dari Faiz ya Faiz. Piala Asia dibikin aturan kayak Pildun sekarang. Gue yakin tim-tim Timur Tengah hanya sekelas ayam tanpa sayap. Guling-guling FC nggak akan ada. Harusnya sih itu ya. Kan ada aturan baru itu ya. Pemain yang jatuh itu dikeluarkan dari lapangan. Nunggu 1 menit baru boleh masuk lagi. Harusnya itu. Biar mereka nggak jadi guling-guling FC lagi. Ya begitulah kualitasnya. Lolos Pildun karena dibantu AFC. Masih sakit hati kah karena Indonesia nggak lolos World Cup? Sakit hati sih enggak ya. Udah biasa lah. Namanya King Indo gitu loh. King Indo itu menatap masa depan yang cerah. Hadis Tea, kotor, dia pikir dia paling hebat. Ingat, Kanada adalah tuan rumahnya sekarang. Bukan macam kotor waktu jadi tuan rumah 2022 lalu. Menang jadi tuan rumah karena duit aja tanpa modal prestasi. Qatar main kotor dari Ridwan. Biasanya kalba kartu, main jadi serampangan. Match berikutnya semoga dibantai lagi. Doa para fans timnas ini menyertai nanti lawan Qatar siapa. Kita dukung lawannya Qatar, teman-teman. Oke? Di Pildun tampil apa adanya. Di AFC ada apanya. Tahu sendirilah ya. Dibalas dengan tunai dari Style Arifin. Dari Lord Stevie, tanpa bantuan wasit, Qatar bisa apa? Bukan AFC ini bosku. Dari Amora Jaya, tidak bisa terapkan taktik guling-guling. Lolos AFC, Qatar dan Arab. Lolos juga jalur sponsor, bukan jalur prestasi. Dikira mainnya di Timur Tengah kali, biar ada yang membela. Dari Daddy Cortez, pedes banget ini. Aib Asia, kotor dan kasar. Anak emas AFC nggak bisa apa-apa nih. Di AFC dia main uang terus, di Piala Dunia nggak berlaku. Ketika uang minyak tidak berharga di kancah Piala Dunia. Dari Yandi Pratama, bahagia banget lihatnya. Buset, segala cara dia lakukankah? Dari Le Tai-Oh. Nah, itu tadi ya, komentar-komentar pedas cabai rawit dari para fans timnas Indonesia untuk Qatar yang menelan kekalahan memalukan 6-0 dari Kanada. Nah, gimana nih teman-teman tanggapan kalian? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.